Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series Part 25. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya, iya kan? Pagi yang cerah. Di depan lab penelitian, Koharu Go berpamitan ke Satoshi dan Profesor Sakuragi untuk berangkat sekolah. Kemudian di sebuah lab, di dalam sana terlihat 3 orang yang sedang mempelajari Pokemon Eevee agar dapat berevolusi ke salah satu 8 bentuknya. Di samping itu, lab tersebut juga merawat Pokemon Eevee dan berbagai bentuk evolusinya. Nampaknya hanya Eevee itu yang belum berevolusi. Eevee tersebut pun lalu membayangkan supaya ia dapat berevolusi menjadi Sylveon atau Nymphia. Dengan begitu ia mengikuti cara Nymphia berjalan, namun gagal. Tak sampai di sana saat melihat Shower atau Vaporeon, ia pun mengikuti cara Shower berenang. Tapi sayang kaki bukanlah sirip, Eevee pun tenggelam. Setelah Eevee ke darat, seseorang muncul dan membawanya menuju ke lab. Di sana mereka menyodorkan Firestone ke Eevee, tapi ia tak mau berevolusi. Lalu untuk selanjutnya berupa Thunderstone dan tetap saja tak berevolusi. Mengenai hal itu, para peneliti tersebut bertanya-tanya ada apa dengan Eevee satu ini. Shin kemudian berpindah ke Go dan Koharu yang dalam perjalanan menuju sekolahan. Di sana Go menanyakan kenapa Koharu tak mau menangkap Pokemon. Dengan enteng Koharu menjawab jika ia belum menyukainya. Tak terasa perjalanan mereka sampai di depan sekolahan. Sebelum masuk, seorang guru menyapa mereka. Di sana fakta Go berangkat sekolah ternyata hanya karena janji ke gurunya jika akan masuk saat ujian saja. Setelah itu si guru menyuruh Go untuk menitipkan Pokemonnya di taman sekolah sebelum ia masuk ke kelas. Lalu di taman terlihat banyak Pokemon, termasuk Mason yang matanya berkaca-kaca lalu menangis dan membuat Pokemon seisi taman menangis. Go dengan enteng lalu memasrahkan Mason ke Ashburn. Di samping itu tim Rocket mengintai. Kemudian berpindah di mana Wan Panci yang terlihat sendiri didatangi oleh Eevee. Di sana Eevee selalu menirukan semua gerakan yang dilakukan oleh Wan Panci. Awalnya Wan Panci kesal, namun akhirnya ia luluh dan mulai memperhatikan Eevee. Hingga tak lama kemudian tiba-tiba 2 orang peneliti berlari ke arah mereka untuk menangkap Eevee. Sementara itu Satoshi dan Pikachu terlihat sedang mencari Wan Panci. Sampai kemudian mereka melihat Wan Panci dan Eevee sedang berlari karena dikejar. Lalu dengan inisiatif mereka berdua pun mengikutinya. Di sisi lain diperlihatkan tim Rocket yang sedang menyamar sebagai pelajar untuk menangkap Pokemon milik Go yang ada di taman sekolah. Kembali ke pelarian Wan Panci dan Eevee yang sampai ke depan gerbang sekolah. Karena di sana Wan Panci mencium bau keberadaan Koharu, ia pun kemudian mengajak Eevee untuk masuk ke sekolahan tersebut. Beralih di dalam kelas. Di sana terlihat dalam kelas tersebut Go yang nampak mengerjakan soal ujiannya. Begitupun Koharu yang kemudian dipanggil oleh Wan Panci. Melihat adanya Wan Panci, Koharu langsung meminta izin ke gurunya. Setelah menemui Wan Panci, di sana Wan Panci mengajak Koharu untuk bertemu dengan Eevee. Koharu yang mengetahui jika Eevee sedang diburu lantas mencoba untuk membantunya bersembunyi. Sementara itu Satoshi baru sampai di depan sekolahan Koharu dan Go. Kemudian kembali ke Koharu yang menyuruh Go untuk mendatanginya. Di sana Koharu meminta bantuan ke Go supaya mengalihkan kedua orang yang mengejar Eevee. Tapi tetap saja kepergian Koharu dipergoki oleh kedua orang tersebut. Shin kemudian berpindah di mana tim Rocket sedang menangkap para Pokemon yang ada di taman.
Tak lama kemudian dari arah lain terlihat Satoshi yang mendatangi mereka. Namun tiba-tiba ia masuk ke dalam lubang perangkap tim Rocket. Sementara itu Koharu dan Go tak sengaja menuju ke taman. Saat Koharu dan Go terpojok oleh kedua peneliti tersebut, di sana kedua orang itu memperkenalkan diri jika mereka adalah peneliti dari lab evolusi Eevee. Hingga kemudian Satoshi yang berada di dalam lubang lalu memanggil Go dan mengatakan jika Pokemonnya sedang ditangkap. Kemudian tim Rocket membuka pakaian penyamarannya dan di sana tim Rocket juga langsung memanggil mesin gacanya. Saat tim Rocket akan mengambil Pokeball, ternyata tidak ada satupun yang keluar dari mesin tersebut. Dengan terpaksa mereka memanggil kembali Pelipper untuk bertarung. Sementara itu yang menjadi lawannya adalah One Punch. Melihat One Punch terkena serangan, Eevee pun langsung turun dari dekapan Koharu. Di sana Eevee berniat akan membantu One Punch bertarung. Hingga kemudian serangan kombinasi itu berhasil mengalahkan Pelipper. Di sana kedua peneliti tersebut begitu kagum melihatnya. Sementara dari sisi tim Rocket yang hendak melarikan diri digagalkan oleh Pikachu. Setelah mengalahkan tim Rocket, sore hari di depan lab penelitian, ketiga peneliti dari lab evolusi Eevee membawa kembali Eevee yang kabur tersebut. Di sana Koharu hanya terdiam melihat kepergian Eevee. Sebaliknya Eevee juga mengingat saat-saat singkat bersama Koharu. Hingga kemudian si Eevee memutuskan untuk kembali menemui Koharu. Lalu ketiga peneliti itu juga menyetujui supaya Eevee tersebut dirawat oleh Koharu. Setelah itu di ruang utama Profesor Sakuragi memberikan ponsel Rotom ke Koharu. Di sana saat Koharu menganalisis Eevee, ponsel Rotom tersebut menjelaskan jika Eevee milik Koharu memiliki DNA tidak stabil. Jadi ada kemungkinan jika Eevee tersebut memiliki banyak evolusi. Singkat cerita, hari pun berganti. Terlihat Koharu yang baru pulang dari sekolah dan disambut oleh One Punch. Di sana Koharu juga mengeluarkan Eevee untuk bercanda bersama mereka. Lalu kemudian Profesor Sakuragi muncul dan mengajak Koharu ke ruang utama. Sementara itu di ruang utama sudah terlihat Satoshi dan Go. Di sana ternyata mereka sedang melakukan panggilan virtual dengan Direktur Museum Sains. Tujuan si direktur adalah meminta bantuan ke mereka supaya pergi ke Galar dan menyelidiki terkait fosil yang ada di sana, tepatnya di Will Area. Mendengar hal tersebut, Satoshi dan Go dengan cepat menyetujuinya. Termasuk Koharu yang juga tiba-tiba ikut karena melihat tatapan Eevee yang ingin ikut. Sore hari pun tiba, mereka bertiga akhirnya berangkat dengan menaiki pesawat. Tak lama kemudian perjalanan mereka akhirnya sampai di Will Area, Prefektur Galar. Di sana awalnya Pikachu dan Eevee bermain-main. Hingga kemudian Eevee tak sengaja menabrak seekor Pokemon bernama Gentle. Hal tersebut membuat Gentle marah. Untungnya dengan cepat serangan tersebut ditangkis oleh Esbun. Dan pada akhirnya Go pun menangkap Gentle. Tak lama kemudian setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi penambangan. Sesampainya di sana tiba-tiba ada segepok batu yang mengarah ke Koharu dan Eevee. Untungnya Pikachu langsung menepis batu tersebut. Ternyata batu melayang tersebut adalah ulah dari seseorang yang bernama Gasatsu yang mencoba untuk mencari fosil. Lalu Gasatsu menanyakan tujuan mereka datang ke sana. Karena Satoshi, Go, dan Koharu tujuannya akan mencari fosil, Gasatsu pun mengajak ke lokasi fosil yang telah ditemukan. Namun fosil tersebut
belum memiliki kerangka yang lengkap. Tak lama kemudian tiba-tiba seseorang muncul. Ia adalah rekan Gasatsu yang bernama Ukatsu. Setelah berkenalan, mereka pun langsung mengumpulkan dan mencari fosil-fosilnya untuk diteliti lebih lanjut. Ketika semua fosil sudah terkumpul, di sana Ukatsu memberitahu ke mereka terkait prediksi fosil tersebut. Hingga Ukatsu berpendapat jika fosil itu adalah Usildon. Sama halnya Gasatsu yang turut memprediksi fosil lainnya, yang mana prediksi Gasatsu adalah Pachiragon. Setelah memprediksi, mereka pun kemudian memulihkan fosil-fosil tersebut dengan mesin pemulih fosil. Kemudian karena waktu pemulihan fosil membutuhkan beberapa jam lamanya, mereka semua lalu bersama-sama menunggu dengan memasak makanan. Di sana mereka saling membagi tugas, termasuk Koharu yang berniat akan membuat makanan penutup. Namun saat ia pergi untuk mengambil gula, Gasatsu dengan sengaja mengambil krim milik Koharu untuk dicampur ke makanan utama. Sampai kemudian makanan utama pun jadi, berupa kari spesial krim kocok. Melihat bentuk makanan tersebut, terlihat tak ada nafsu makan di wajah mereka. Tapi dengan terpaksa mereka pun mencicipinya. Ternyata rasa kari spesial krim kocok begitu nikmat. Hingga tak terasa mesin pemulih fosil telah selesai bekerja. Di sana mereka langsung mengeluarkan Pokemon fosilnya. Sampai hal tak terduga terjadi, yang mana kedua fosil tersebut menjadi Pokemon yang tidak sesuai dengan prediksi. Karena hal itu, Gasatsu memberi nama Pachildon, yakni gabungan antara Pachiragon dan Usildon. Sementara Ukatsu memberi nama Unarugon, yakni gabungan antara Usildon dan Pachiragon. Tak sampai di sana, ternyata Pokemon fosil Unarugon begitu sensitif dan menyerang Satoshi. Hingga tak sengaja serangan dari Unarugon mengenai Pachildon dan membuatnya kesal. Di sisi lain, Satoshi dan Pikachu masih terus dibawa lari oleh Unarugon. Sementara itu, Go memilih Gentle untuk menangani Pachildon. Kembali ke Satoshi, di sana mereka sudah berbaikan dengan Unarugon karena Satoshi sudah mengetahui keinginan Unarugon, yakni hanya ingin berenang. Setelah itu mereka kembali. Sementara itu Go masih berhadapan dengan Pachildon. Tiba-tiba dari arah lain Satoshi muncul bersama Unarugon. Tabrakan yang telah terjadi membuat kedua fosil Pokemon itu mulai tenang. Hingga kemudian Gasatsu menawari Satoshi dan Go untuk merawat kedua Pokemon fosil tersebut. Mendengar itu mereka berdua pun menyetujuinya. Setelah Satoshi dan Go mendapatkan Pokemon fosil misterius tersebut, mereka akhirnya kembali dan menaruh Pokemon fosil itu ke Taman Sakuragi. Sementara Koharu merasakan kepuasan tersendiri setelah petualangan yang dialami olehnya. Hingga kemudian pada malam harinya, Koharu menulis semua laporan terkait pengalamannya mencari fosil Pokemon dan to be continue. Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari film Pokemon Master Journey The Series part 25. Untuk part selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.